Halo, apa kabar Sobat Lovetku? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Ya, kali ini Jasmine tampilnya agak beda nih. Jasmine memilih rambut style jenis kepang rambut. Ya, rambut ini memang unik karena sangat dekat dengan kulit kepala. Kepangan kecil dan kencang ini membuat kulit kepala ini sangat jelas. Namanya itu cornrow. Ya, seperti yang kita tahu, cornrow itu berasal dari Afrika. Ya, ternyata cornrow itu terinspirasi dari tanaman jagung yang tampak simetris dan rapi di ladang. Makanya namanya tuh cornrow. Ya, banyak yang mengira cornrow ini model tren tahun 90-an. Padahal cornrow ini adalah model rambut yang udah eksis dari zaman batu. Ya ampun, lama banget ya. Jadi sudah diperkirakan 3000 Masehi yang memiliki rambut kepang ala cornrow seperti Jasmine ini. Dan ini pastinya dibuat oleh orang yang pro ya. Kebetulan Jasmine ini ketemu nih sama wanita yang berasal dari Slovakia yang kebetulan juga tinggal di Belanda. Jadi buat kalian-kalian yang tinggal di Belanda nih dan sekitarnya, cek deh Instagramnya dia. Nanti aku sisipin linknya ya. Namanya Skybrider. Yeah. Nah, sesuai rambut Jasmine ini, jadi Jasmine tiba-tiba keinget satu lagu yang menginspirasi Jasmine supaya matching nih sama cerita cinta yang akan aku bagikan. Coba kalian inget-inget nih dan taruh di komen ya kalau kalian tahu. Living Young and Wild and Free. Coba tebak siapa penyanyinya? Kaum-kaum 90-an pasti tahu ya siapa penyanyinya. Ya, itu tadi sepenggal lagu Snoop Dogg, rapper yang terkenal. Ya, Snoop Dogg sebenarnya nama aslinya itu adalah Kelvin Cordozar Broadus Jr. Dia itu rapper yang pasti kamu kenal kan? Snoop Dogg meluncurkan debut album bertajuk Doggy Style pada 23 November 1993. Album dengan sentuhan West Coast hip hop, G-Funk, dan gangsta rap tersebut melahirkan 3 single dan meraih kesuksesan besar dengan menjadi salah satu album hip hop paling penting yang pernah dirilis. Sepanjang karirnya, Snoop Dogg telah merilis sederet karya termasuk 16 buah album. Namun, di balik pencapaian besarnya sebagai rapper, Snoop Dogg juga memiliki sederet talenta lainnya, mulai dari penulis lagu, produser rekaman, television personality, dan hingga menjadi aktor. Ya, si pelantun Young, Wild, and Free tersebut telah ikut ambil bagian dalam sederet film-film sejak tahun 1994. Snoop Dogg juga terlibat dalam berbagai acara televisi, video games, dan penggambaran film-film biografi. Ternyata ya, kalau kita tahu rapper Amerika ini pernah menggunakan lagu Indonesia yang amat familiar di telinga masyarakat. Unggahan Snoop Dogg menampilkan potret kebersamaannya dengan presenter kondang Jimmy Kimmel dan aktor ganteng George Clooney. Di unggahannya, dia menuliskan 3 Casamigos. Ya, sebenarnya tidak ada yang luar biasa dalam potret tersebut selain menunjukkan kebersamaan 3 bintang dalam bidang entertainment yang berbeda-beda. Tapi yang namanya warganet nih selalu jeli. Ya, ternyata warganet itu mengenali lagu dalam unggahan Snoop Dogg tersebut. Yang tidak lain, lagunya adalah Jangan Ada Dusta di Antara Kita yang dibawakan oleh Denada dan Ihsan Tarore.
Bangga ya. Iya beneran. Lagu yang di remake dari Bruri, Pesolima dan Dewi Yull itu ternyata dipakai di Instagramnya dengan foto 3 cowok ganteng ini. Keren. Ya, meski tajir melintir, nyatanya Snoop Dogg hanya menikah 1 kali dengan sang istri tercinta. Gak nyangka kan, kisah cinta rapper yang satu ini ternyata setia banget dibalik lagu-lagunya yang sedikit menyeleneh. Dan tahukah kamu siapa yang punya peran besar di balik keberhasilan karirnya? Nah, itu pastinya ya berkat istri hebatnya yang bernama Shante Broadus. Shante Broadus lahir di California pada tahun 1971. Dia bersekolah di Long Beach Polytechnic High School, di mana dia bertemu dengan Calvin Cordozar Broadus Jr., pria yang kelak menjadi Snoop Dogg. Percaya atau enggak, Shante Broadus dan Snoop Dogg ini pacar sejak masa remaja. Tepatnya saat SMA ya. Seperti yang dilansir dari parade.com, mereka itu ketemu pas masih jadi murid di Long Beach Polytechnic High School. Cerita kencan mereka klasik banget nih, yang diceritakan ulang oleh si rapper ke Flat TV. Jadi nih aku harus datang ke rumahnya dia, terus ketemu sama ibunya. Aku harus datang ke sana, ngedate sama dia selama ya kira-kira 4 bulanan sebelum bisa sensor ciuman. Jadi aku harus nelfon dia dan ditelepon. Dan aku juga harus menulis surat cinta. Ya pada waktu itu tuh masih gemes-gemes gitu ya, tulis-tulis surat cinta ya loverku. Gimana, kalian pernah nggak ngalamin pacaran tulis-tulis surat cinta? Tolong ya, tulis ya di komen. Aku pengen tahu nih, mungkin bisa nih jadi inspirasi cerita berikutnya. Shante Broadus lahir di tahun 1971 dengan nama lengkap Shante Monique Broadus. Shante ini orangnya tuh luar biasa. Malahan dari tahun 2021, Shante resmi jadi manajer sang suami Snoop Dogg. Ya pastinya kita tahu ya, gede banget pasti tugasnya. Soalnya nih kan suaminya nih sibuk banget ya, dari bikin acara, bisnis baju, mainan video game, sampai aplikasi-aplikasi buat handphone. Pokoknya banyak banget bisnis mereka. Jadi kebayang dong dari bisnis-bisnisnya ini, si Snoop Dogg ini tajirnya kayak gimana. Snoop Dogg dan Shante Broadus nikah tanggal 14 Juni 1997 di Ritz-Carlton Hotel, California. Waktu nikah, Snoop sudah jadi bintang MTV berkat kerjasamanya dengan Dr. Dre dan karir solonya. Kita awalnya memang temenan, lalu menjadi orang tua. Snoop Dogg seorang pengusaha, tapi kita saling bantu. Menurutku dia nggak bisa kerja tanpa aku. Ini jujur aja ya, dia itu nggak bisa handle sendiri. Terlalu banyak urusan. Ya pastinya masa-masa yang penuh gejolak dalam pernikahannya mereka pernah lalui juga ya. Snoop Dogg dan Shante Broadus hampir menghadapi badai perceraian. Bahkan di tahun 2004 Snoop sebenarnya telah mengajukan permohonan cerai. Namun takdir berkata lain. Snoop juga mengaku dia memohon untuk bercerai, tapi ketika aku pulang dan jatuh cinta lagi kepada istriku dan anak-anakku. Ya pastinya ya, industri musik yang gemerlap, juga kompleks, yang membuat tiba-tiba hidup seperti roller coaster ya loverku. Ya seperti teman yang berubah dan kadang-kadang juga bisa memudarkan pandangan kamu. Kita tahu ya semua dunia showbiz itu terlalu gemerlap. Kalau kita gak kuat-kuat iman pasti sangat complicated ya loverku. Tapi untungnya dalam momen ketidakpastian itu
Snoop meraih pencerahan. Tuhan itu maha baik, jadi aku paham bahwa aku membutuhkan istri dan anak-anakku dalam hidupku. Aku lalu membuang semua surat-surat cerai itu dan aku tidak ingin bercerai. Klarifikasi dari rapper ini muncul mengenai spekulasi perceraian. Jadi jika kamu mendengar tentang perceraian, itu berarti istriku yang mengajukan, bukan dari aku. Aku sudah membuat kesalahan, jadi aku mencoba untuk memperbaikinya. Snoop Dogg hanya menjalani ikatan pernikahan sekali dengan pasangan masa SMA-nya, yaitu Brodus. Meski demikian, perlu diketahui bahwa mereka telah mengulangi upacara pernikahan lebih dari sekali. Tahun 1997 merupakan tahun pertama mereka menikah, namun mereka juga mengulang janji suci mereka di peternakan milik Charlie Wilson pada 12 Januari 2008. Pesta pernikahan yang melibatkan 200 tamu ini secara tiba-tiba muncul dan detailnya akhirnya diabadikan dalam salah satu episode acara Snoop Dogg's Fatherhood. Ya, seperti yang diceritakan lagi oleh Snoop di wawancara dengan Larry King di tahun 2008, proses perbaikan hubungan memerlukan waktu dan usaha. Begitu banyak permintaan maaf dan rayuan. Semuanya ada di tanganku untuk mencoba memperbaiki. Karena kalau aku bilang aku nggak mau jadi bagian dari pernikahan ini lagi, pastinya ya, hingga saat ini perjalanan mereka masih diwarnai dengan tantangan-tantangan. Seperti yang diungkapkan Snoop, hubungan ini seperti roller coaster. Pastinya ada naik turun ya. Tahu gak sih, kita itu udah barengan selama 17 atau 18 tahun. Udah nikah 10 tahun, tapi di waktu yang sama kayak kamu tahu, beberapa orang dalam hidup kamu dipilih untuk kamu. Dan aku merasakan kita dipilih satu sama lain. Aduh, beneran ya, Snoop Dogg, rapper yang kata-katanya tuh penuh dengan makna ya, loverku. Snoop Dogg dan Sante Brodus punya 3 anak bareng. 2 cowok, Korde yang lahir di tahun 1994 dan Kordel yang lahir di tahun 97. Satu lagi ada anak cewek yang bernama Cory yang lahir tahun 1999. Rapper ini kemudian punya juga 1 cowok dari hubungan yang lain, lahir di tahun 1998. Snoop Dogg dan Nyonya Snoop Dogg ini selalu dukung Cory pada saat dia menghadapi lupus. Bahkan karena ini hubungan keluarga mereka menjadi kuat. Ya, jadi cerita pertama pengalaman Cory didiagnosis lupus dan mulai pengobatan, sebenarnya pada saat itu kita hampir cerai. Tapi kalau begitu kita nggak akan bakal melewati masalah ini. Dengan lupusnya Cory menunjukkan bahwa kita harus selalu bersama. Ya, seperti yang kita tahu, lupus itu adalah penyakit yang menyerang autoimun. Tidak hanya kepada kulit, tapi juga menyerang ke dalam ya, ke dalam organ seperti ginjal, terus jantung, paru-paru. Jadi yang punya gejala-gejala seperti sesak nafas dan kadang punya nyeri dada yang persisten, juga kadang bengkak di sendi-sendi ya. Pokoknya berat untuk penyakit lupus. Kini Snoop Dogg dan Sante Brodus menikmati kebahagiaannya bersama anak-anak mereka. Sebuah kisah cinta yang melintasi rintangan dan masa-masa sulit, namun tetap kokoh.
Snoop Dogg merupakan salah satu rapper populer di Amerika yang eksis sejak tahun 1992 dan mendapatkan banyak penghargaan dari American Music Award, Primetime Emmy Award, dan 17 nominasi di Grammy Awards. Terlepas dari pasang surutnya, keduanya jelas telah belajar bagaimana untuk tetap bersama. Per Juni 2024 ini, mereka telah menikah selama 26 tahun. Wow, mungkin apa yang kita temukan dalam kisah cinta Snoop Dogg adalah cermin bagi kita semua. Bukankah kisah cinta adalah perjalanan dengan segala dinamika, hambatan, dan kegembiraannya? Ini adalah cerita tentang komitmen, kejujuran, dan pengorbanan. Kita belajar dari kisah Snoop Dogg yang bukan hanya sebagai selebriti yang mendunia, tapi sebagai seorang suami dan ayah. Komitmen tidak akan pernah lekang oleh waktu, dan kebersamaan adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Jadi mari kita berpegang teguh pada cinta dan menjadikan pilar utama dalam hidup kita. So, terima kasih Lovetku sudah mengikuti aku dari awal sampai akhir. Terima kasih atas semua atensi, dan jangan lupa kalau kalian punya saran-saran dan ide-ide buat kemajuan video GR Love Is Mine yang lainnya, kita akan menampung. Please leave the comment below. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih sekali lagi. Aku Jasmine. Semoga kalian selalu berbahagia. Bye-bye.